Peradaban Cina pra-Islam. Negara Tiongkok atau sering disebut Cina merupakan sebuah negara di Asia Timur. Peradaban di Cina dimulai dari peradaban di Sungai Kuning. Sungai Kuning sering disebut dengan Sungai Huanghe. Huanghe adalah sungai yang terletak di daerah pegunungan Quenon di Tibet. Peradaban sungai ini merupakan salah satu pelopor dari kebudayaan dunia. Pada daerah lembah sungai yang subur inilah kebudayaan bangsa Cina berawal. Dalam sejarah, daerah tersebut menyulitkan masyarakat Cina kuno untuk melaksanakan aktivitas hidupnya karena terjadinya pembekuan es di musim dingin, dan ketika es mulai mencair akan terjadi banjir serta air bah. Berbagai kesulitan dan tantangan tersebut mendorong bangsa Cina untuk berpikir dan mengatasinya dengan membangun tanggul raksasa di sepanjang sungai tersebut. Menurut sumber tradisional, dinasti pertama Tiongkok adalah dinasti Shang. Menurut kronologi berdasarkan perhitungan Liu Xin, dinasti ini berkuasa antara 1766 sampai dengan 1122 sebelum Masehi. Sedangkan menurut sejarah bambu adalah antara 1556 sampai dengan 1046 sebelum Masehi. Hasil proyek kronologi Xiaoxiang Zhou pada tahun 1996 menyimpulkan bahwa dinasti ini memerintah antara 1600 sampai 1046 sebelum Masehi. Informasi langsung tentang dinasti ini berasal dari inskripsi pada artefak perunggu dan tulang orakel, serta dari catatan sejarah agung atau Siji karya Sima Qian. Pada dinasti ini terbagi menjadi dua periode. Periode awal berasal dari penemuan-penemuan di Erilito, Zhengzhou, dan Sancheng. Sedangkan periode kedua atau periode Lin berasal dari kumpulan besar tulisan orakel. Para arkeolog mengatakan bahwa kota Anyang di provinsi Henan adalah ibu kota terakhir pada dinasti Shang. Tiongkok pada masa ini mempercayai banyak dewa, antara lain dewa-dewa cuaca dan langit, serta dewa tertinggi dinamakan Shangti. Yang kedua yaitu dinasti Zhou, didirikan oleh Chong Guang. Sistem pemerintahan secara feodalisme. Yang ketiga, dinasti Qin. Dinasti ini didirikan oleh Raja Chang yang bergelar Qi Huangdi. Dalam dinasti ini, sistem feodalisme dihapus dan diganti dengan dibentuknya provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Pada dinasti ini didirikannya tembok besar Cina untuk menahan serangan musuh ke Cina selama 18 abad yang diperintahkan oleh Xi Huangdi. Yang keempat adalah dinasti Han. Raja yang terkenal yaitu Han Hueti. Agama Konfusionisme dijadikan sebagai agama negara. Di dalam dinasti ini juga masyarakat sudah dapat membuat kertas. Dinasti yang kelima yaitu dinasti Sui. Pada dinasti ini terjadi peluasan daerah Cina, terjadi pembangunan istana kerajaan, mengadakan ujian penyaringan bagi pegawai, membangun saluran kaisar untuk memperlancar perdagangan. Dinasti yang keenam yaitu dinasti Tang. Masa kejayaan pada waktu diperintah oleh Xi Mintang Taisung. Dalam dinasti ini terjadi peningkatan dalam bidang seni dan syair. Dinasti yang ketujuh yaitu dinasti Song. Tiongkok diserang bangsa Mongol di bawah pimpinan Genghis Khan dan berhasil menduduki Tiongkok. Tapi dalam dinasti ini, seni dan ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Yang kedelapan yaitu dinasti Yuan atau Mongol. Dalam dinasti ini, Mongol berhasil menguasai Cina di bawah pimpinan Genghis Khan. Genghis Khan meninggal digantikan oleh Ogadai memperluas wilayah ke Rusia, Honglai, Polandia, dan Siberia. Cina menyerang Singosari.
ke-9 yaitu dinasti Ming. Dalam dinasti ini, Zhu Yuanzhang menyusun persatuan Cina di bawah dinasti Ming. Kemudian, setelah lama, Zhu Yuan digantikan putranya yaitu Yonglong. Kemudian Cina berhubungan dengan Majapahit, seni bangunan berkembang pesat. Kemudian serangan bangsa muncul yang akhirnya berkuasa di Cina. Dinasti yang terakhir yaitu dinasti Qing atau Manchu. Dinasti ini diperintahkan oleh kaisar yang kurang pandai. Dalam dinasti ini Cina berjuang untuk bangsanya dalam revolusi Cina 10 Oktober 1911. Kemudian 1 Januari 1912 Cina lahir sebagai negara republik dengan Presiden Sun Yat-sen. Peradaban India pra-Islam. India merupakan suatu wilayah yang besar dan luas yang terletak di sebelah selatan benua Asia. India memiliki kekayaan alam dan memiliki nilai budaya yang tinggi, sehingga dikenal oleh berbagai bangsa sejak beribu tahun yang lalu. Peradaban India dimulai pada peradaban lembah Sungai Indus. Lembah Sungai Indus terdapat di India, sekarang berada di wilayah negara Pakistan. Kemudian Indus atau Sindu berkembang antara tahun 3000 sebelum Masehi sampai 1000 sebelum Masehi. Wujudnya berupa kota kuno Mohenjo-daro dan Harappa. Kemudian Indus ini didukung oleh bangsa Dravida yang berbadan pendek, hidung pesek, berkulit hitam, rambut keriting. Kemudian Indus berhasil diteliti oleh seorang arkeolog Inggris, Sir John Marshall, yang dibantu hasil peradaban Indus. Yang pertama yaitu kota Mohenjo-daro dan Harappa yang terencana dan berpola modern. Kedua, terdapat bangunan besar untuk bertemu rakyat. Ketiga, rumah rakyat yang terbuat dari batu bata. Keempat, jalan-jalan yang lebar. Kelima, saluran air berpola modern. Keenam, bekas pemandian, perhiasan berupa barang tambang mulia, dan senjata. Mata pencarian bangsa Dravida adalah bercocok tanam yang dibuktikan dengan ditemukannya cangkul, kapak, dan patung-patung Dewi Ibu yang dianggap lembah kesuburan. Hasil pertanian berupa gandum dan kapas. Yang selanjutnya yaitu peradaban lembah di Sungai Gangga. Penduduk kebudayaan Gangga adalah orang-orang Arya. Mereka berasal dari sekitar Laut Kaspia yang datang memasuki India sekitar 2000 sebelum Masehi di daerah India Utara. Akibat kedatangan bangsa Arya, bangsa Dravida terdesak dan menyingkir ke India Selatan. Namun, tidak dapat dihindari terjadinya percampuran antara dua kebudayaan yang akhirnya melahirkan Hinduisme. Bangsa Arya menguasai daerah subur di sekitar Sungai Gangga, bahkan seluruh daerah di sekitar Sungai Indus. Perkawinan antar kasta menjadi salah satu penyebab seorang keluar dari kasta. Orang Arya berada pada kasta Brahmana, Ksatria, dan sedikit pada kasta Waisya. Kasta Brahmana ialah golongan para ahli agama dan ilmu pengetahuan. Kasta Ksatria ialah golongan ningrat dan para prajurit. Kasta Waisya ialah golongan para pedagang dan petani. Dan kasta Sudra ialah golongan buruh kasar dan hamba sahaya. Agama yang berkembang di India meliputi agama Hindu dan agama Buddha. Agama Hindu memuja dewa-dewa. Ada 3 dewa yang paling terkemuka, yaitu Dewa Brahmana, Dewa Wisnu, dan Dewa Shiva. Agama Buddha diajarkan oleh Siddhartha Gautama, putra mahkota kerajaan Kapilavastu di India Utara. Ada beberapa hasil kesusastraan India yang berupa wiracarita, antara lain yaitu Kitab Ramayana. Kitab Ramayana
yang karangan Resi Walmiki, menceritakan kisah putra mahkota bernama Rama Putra Raja Dasarata dengan Dewi Sinta. Yang kedua yaitu Kitab Mahabharata. Kitab Mahabharata karangan Resi Vyasa menceritakan kisah keadaan keluarga besar Bharata yang memerintah di kerajaan Hastinapura. Begitulah perkembangan kebudayaan masyarakat Lembah Sungai Gangga, mengalami banyak kemajuan pada bidang kesenian, kesusastraan, seni pahat, dan seni patung berkembang pesat. Pulau-pulau yang indah di Shanta dibangun. Daerah-daerah yang diduduki oleh bangsa Indo-Arya sering disebut dengan Aryavarta, negeri bangsa Arya, atau Hindustan, tanah milik bangsa. Terima kasih.